Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulandari dengan NPM 24422221. Di sini, saya akan menjelaskan jawaban dari soal UTS Ekonomi Manajerial. Berikut penjelasannya. Berikut adalah soalnya. Permintaan konsumen terhadap produk pertanian dapat difungsikan sebagai berikut. Q dx sama dengan 500 dikurang 5px ditambah 8i ditambah 10pr. Jika diketahui besarnya pendapatan rata-rata konsumen sebesar 10 juta US dollar per tahun, sedangkan harga produk lain yang berkualitas adalah sebesar 2 juta US dollar. Adapun pertanyaannya yaitu A. Berapa jumlah permintaan konsumen yang dapat memaksimumkan TR? Penerimaan petani, jelaskan perhitungannya. Yang B, jika survei pasar mengetengahkan penawaran terhadap pertanian tersebut sebesar QSX sama dengan minus 1000 ditambah 15px, bagaimana dengan harga dan jumlah permintaan di pasar produk pertanian? Jelaskan dengan perhitungan dan grafik. C, jika subsidi diberikan terhadap produk pertanian sebesar 2 US dollar per unit, apa yang terjadi dengan harga barang pertanian dan jumlah permintaan serta jumlah penawaran terhadap produk tersebut? Jelaskan perhitungannya. Berapa besar subsidi yang diberikan kepada konsumen dan besarnya subsidi yang telah diterima si penawar atau si penjual. Adapun jawabannya yaitu diketahui fungsi permintaan Q dx sama dengan 500 dikurang 5px ditambah 8i ditambah 10pr. Dan fungsi penawaran QSX sama dengan minus 1000 ditambah 15px. Pendapatan rata-rata konsumen I sama dengan 10 juta, harga produk lain berkualitas PR sama dengan 2 juta. Yang A, jumlah permintaan konsumen yang dapat memaksimumkan TR. TR sama dengan PX dikali QDX. Lalu, TR sama dengan PX dalam kurung 500 dikurang 5px ditambah 8i ditambah 10 PR. Di mana I sama dengan 10, PR sama dengan 2. Kemudian TX sama dengan PX dalam kurung 500 dikurang 5px ditambah. Kita substitusikan I 10 tadi ke sini dan PR 2 tadi ke sini. Sehingga menjadi 8 dikali 10 ditambah 10 dikali 2. Sehingga didapat hasil PX dalam kurung 500 dikurang 5px ditambah 80 ditambah 20. Sehingga TR sama dengan 600px dikurang 5px. Kemudian TR per dx sama dengan 600 per 10 sama dengan 60 dikurang 10px. Sehingga px kita dapat sebesar 60. Kemudian di sini ada Q dx sama dengan 500 dikurang 5 dikali 60. 60-nya kita substitusikan ke sini. Jadi sehingga 500 dikurang 5 dikali 60 ditambah 8 dikali 10 ditambah 10 dikali 2. Sehingga mendapat hasil 500 dikurang 300 ditambah 80 ditambah 20 yaitu 300. Dan mendapat kesimpulan yang pertama, harga untuk TR maksimum adalah sebesar $60 per unit dan jumlah permintaan pasar sebesar 300 per unit. Lanjut ke jawaban yang B. Diketahui QSX sama dengan minus 1000 ditambah 15px. Harga dan jumlah keseimbangan pasar dalam kurung yaitu permintaan sama dengan penawaran. Q dx sama dengan QS 500 dikurang 5px ditambah 8 dikali 10 ditambah 10 dikali 2 sehingga mendapatkan hasil minus 1000 ditambah 15px. Lalu 1600 dikurang 20px dari hasil ini tadi itu mendapat hasil 80. Kemudian disubstitusikan yaitu Q dx sama dengan 500 dikurang 5 dikali 80 ditambah 80 ditambah 20
sehingga mendapat hasil 500 dikurang 400 ditambah 80 ditambah 20 sama dengan 200. Kemudian kesimpulannya yaitu harga keseimbangan sebesar $80 per unit dan jumlah keseimbangan sebesar 200 unit. Kemudian ini ada grafik keseimbangan pasarnya seperti berikut. Kemudian C, jika subsidi sebesar $2 per unit, subsidi sama dengan menurunkan harga efektif bagi konsumen atau meningkatkan harga yang diterima produsen. Asumsikan subsidi diberikan pada produsen, jadi harga efektif yang diterima produsen sebesar PX ditambah 2. Di sini kita lihat QS sama dengan minus 1000 ditambah 15 dalam kurung PX ditambah 2 sama dengan minus 1000 ditambah 15 PX ditambah 30, mendapatkan hasil minus 970 ditambah 15 PX. Selanjutnya QDX sama dengan 600 dikurang 5 PX. Lalu 600 dikurang 5 PX didapatkan minus 970 ditambah 15 PX yang dari sini tadi. Lalu didapatkan hasil 1570 sama dengan 20 PX. Dan PX sama dengan 78,5. QDX sama dengan 600 dikurang 5 dikali 78,5, yaitu 600 dikurang 392,5 sama dengan 207,5. Total subsidi yang diberikan 207,5 unit dikali $2 sama dengan 415 unit. Lalu kita dapat menyimpulkan, yang pertama, harga pasar baru sebesar $78,5. Yang kedua, jumlah keseimbangan baru sebesar 207,5 unit. Yang ketiga, subsidi total sebesar $415. Soal selanjutnya yaitu 1. Pemakaian bahan baku untuk 3 tipe produk pada perusahaan X sebagai berikut. Berikut ada pemakaian bahan baku unit 2 sampai 16, kemudian jumlah produksi tipe A unit 20 sampai 105, jumlah produksi tipe B 63 sampai 130, jumlah produksi tipe C ada 85 sampai 160. Kemudian soalnya A. Berapa hasil produksi maksimum produk tersebut dengan pemakaian bahan baku seperti tabel di atas? B. Apa keputusan Anda sebagai manajer? Jelaskan. C. Mana tingkat penjualan yang lebih tinggi bagi perusahaan tersebut jika harga jual produk tipe A sebesar $50 per unit, produk tipe B sebesar $30 per unit, dan produk tipe C sebesar $20 per unit. Pertanyaan yang D, kebijakan mana yang diambil pengusaha tersebut? Atau tipe mana yang lebih menguntungkan? Yaitu biaya produk atau unit tipe A sebesar $35, tipe B sebesar $15, dan tipe C sebesar $10. Jelaskan jawaban saudara. Adapun jawabannya itu A. Hasil produksi maksimum dengan pemakaian bahan baku sesuai tabel tadi yaitu pertama, produksi maksimum untuk tipe A sebesar 105 dengan bahan baku 16 unit. Yang kedua, produksi maksimum untuk tipe B sebesar 131 dengan bahan baku 16 unit. Yang ketiga, produksi maksimum untuk tipe C sebesar 160 dengan bahan baku 16 unit. Yang jawaban B, keputusan Anda sebagai manajer, jelaskan. Sebagai manajer, keputusan tidak hanya berdasarkan hasil maksimum, tetapi juga efisiensi dan keuntungan. Meskipun tipe C hasilnya paling tinggi, yaitu sebesar 160 unit, kita harus mempertimbangkan nilai jual dan biaya produksi. Nanti bisa dilihat di bagian D. Saya akan mengevaluasi berdasarkan keuntungan bersih, bukan hanya jumlah produksi. Kemudian, untuk yang C, tingkat penjualan lebih tinggi jika harga jual A sama dengan $50 per unit, B $30 per unit, C $20 per unit. Kita dapat hitung nilai penjualan atau revenue maksimum dari hasil masing-masing produk.
didapatkan hasil 1 tipe A 105 unit dikali 50 sama dengan mendapatkan hasil 5.250. Tipe B 131 unit dikali $30 didapatkan hasil $3.930. Tipe C sebesar 160 unit dikali $20 dapatkan hasil $3.200. Jadi kesimpulannya, tipe A memberikan pendapatan tertinggi. Jadi tingkat penjualan tertinggi adalah jika menjual produk tipe A. Selanjutnya, D. Produk mana yang paling menguntungkan dengan biaya per unit, yaitu ada A. $35, B. $15, dan C. $10. Hitung keuntungan bersih atau revenue dikurang kas. Tipe A, pendapatan 105 dikali 50 dapat hasil 5.250, biaya 105 dikali $35 yaitu dapat 3.675 dengan keuntungan sebesar 1.575. Tipe B, pendapatan 131 dikali $30 sama dengan 3.930 dengan biaya 131 dikali $15 yaitu hasilnya $1.965 dengan keuntungan sebesar $1.965. Lanjut, tipe C, pendapatan sebesar 160 dikali $20 dengan hasil $3.200. Biaya 160 dikali $10 yaitu 1.600 dan keuntungannya itu $1.600. Kesimpulannya, yang pertama, produk paling menguntungkan adalah tipe B sebesar $1.965. Yang kedua, produk paling tinggi pendapatannya adalah tipe A. Yang ketiga, jika perusahaan ingin profit maksimum, fokus ke tipe B. Yang keempat, jika ingin pendapatan atau omset tinggi, fokus ke tipe A. Kemudian, soal nomor 2, pabrik sawit menghasilkan minyak goreng mempunyai 3 shift bekerja dalam sehari, rata-rata 6 jam per hari. Yaitu soalnya berapa jam sebaiknya pelatihan dilakukan untuk masing-masing shift tersebut. Berikut ini shift-shiftnya, ada shift 1 0 sampai 6, shift 2 dengan produktivitas kerja ada 20 sampai 92, kemudian shift 2 juga jamnya 0 sampai 6 jam, lalu produktivitasnya itu 40 sampai 86, kemudian shift 3 sama 0 sampai 6 jam, lalu produktivitas shiftnya ada 80 sampai 99. Kemudian yang B, soal B, jika diketahui biaya pelatihan tenaga kerja per jamnya itu ada $50, berapa biaya pelatihan yang dibebankan untuk mencapai produktivitas maksimum yang dihasilkan tenaga kerja tersebut? Pertanyaan yang C, shift mana yang lebih efisien jika produksinya sebesar $10 per unit? Jawabannya itu A. Berapa jam sebaiknya pelatihan dilakukan untuk masing-masing shift agar produktivitas optimal? Dari tabel produktivitas untuk masing-masing shift tadi didapatkan shift 1 produktivitas maksimum 92.000 pada 6 jam pelatihan, shift 2 produktivitas maksimum 86.000 pada 6 jam pelatihan, dan shift 3 yaitu produktivitas maksimum 99.000 pada 5 atau 6 jam pelatihan. Kemudian jawaban A-nya shift 1 6 jam, shift 2 6 jam, dan shift 3 5 jam. B. Berapa biaya pelatihan untuk mencapai produktivitas maksimum jika biaya pelatihannya sebesar $50 per jam? Hitungannya itu shift 1 6 jam dikali 50 dapat $300, shift 2 6 jam dikali 50 dapat $300, shift 3 5 jam dikali $50 dapat $250, sehingga dijumlahkan yaitu dapat totalnya $850. Selanjutnya jawaban yang C, shift mana yang lebih efisien jika biaya produksi sebesar $10 per unit? Rumusnya dapat kita lihat yaitu efisiensi sama dengan output per biaya total sama dengan produktivitas ribuan per unit per biaya pelatihan ditambah biaya produksi. Misal, untuk 1 unit hasil akhir yaitu
Shift 1, outputnya 92 per 300% pelatihan ditambah 10 produksi, sehingga dapat ini 92 per 310 dapat 0,297. Begitupun juga shift 2, efisiensinya sebesar 86 per 310 dapat hasil 0,277. Shift 3, efisiensinya sebesar 99 per 260 dapat hasilnya 0,381. Sehingga jawaban C-nya itu shift 3 adalah yang paling efisien karena menghasilkan output tertinggi dengan biaya paling rendah. Itulah tadi jawaban saya dari soal UTS Ekonomi Manajerial. Semoga jawaban saya benar, dan apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih.